Jarak donor yang baik itu 60 hari 60 hari. atau kira-kira 2 bulan sesuai dengan PMK 91 tahun 2015. 60 hari, Iya. genap 60 hari ya, Iya, berarti 60 ya hari. sekitar 2 bulan. Iya. Oh, sekarang sudah setiap 2 bulan sekali berarti kita udah bisa donor ya? Bisa. Itu donor iya. yang konvensional ya. Donor yang biasa. Selamat pagi Sobat PMI. Hari ini ya biasalah kita selalu menjawab rasa penasaran, rasa bertanya-tanya, rasa ingin tahu teman-teman semua. Kita paham kalau teman-teman Sobat PMI ini tuh jiwa ingin tahunya tuh tinggi, asik. Pagi ini kita bahas tentang jarak donor ya, karena sering tuh saya dapat DM, maksudnya PMI itu dapat DM tentang jarak donor. Hari ini langsung dijawab langsung oleh Dr. Wening. Selamat pagi Dr. Wening. Pagi Mbak Dea. Asik, enak banget kan disapanya. Coba ulangi lagi Dok. Pagi Mbak Dea. Kan asik banget ya Allah. Lama nggak ada yang ngucapin pagi soalnya. Oke Dok. Aduh, curhat ya. Dikit nggak apa-apa. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit Ya. bahwa hari ini kita akan menjelaskan sedikit banyak tentang jarak donor nih. Nah, kira-kira nih Dok, jarak donor yang baik itu tuh berapa bulan sekali? Jarak donor yang baik itu 60 hari 60 hari. atau kira-kira 2 bulan sesuai dengan PMK 91 tahun 2015. 60 hari, Iya. genap 60 hari ya, Iya, berarti 60 ya hari. sekitar 2 bulan. Iya. Oh, sekarang sudah setiap 2 bulan sekali berarti kita udah bisa donor ya? Bisa. Itu donor iya. yang konvensional ya. Donor yang biasa, iya. Oh, donor yang Betul. biasa nih. Terus ada nggak sih Dok donor-donor yang lain selain konvensional? Kan ada apresis ya. Iya. Nah, itu ada jaraknya juga nggak? Ada. Ada. Jadi kalau donor konvensional ke konvensional itu 60 hari, Oke. dari donor aperesis ke konvensional itu 2 minggu, 2 minggu. aperesis ke aperesis 2 minggu, dari konvensional ke aperesis 1 bulan, 30 hari. Dan itu masing-masing semuanya berbeda ya. Iya, Kenapa berbeda. sih Dok kok beda-beda? Kenapa nggak sama aja? Bukankah yang sama itu lebih syahdu? Asik. Berbeda karena donornya juga berbeda. Oh, Kalau oke. konvensional kan seluruh komponen darah diambil. Mhm. Jadi semua komponen darah diambil, jadi jaraknya 2 bulan, 2 bulan. 60 Oke. hari. Mhm. Tapi kalau aperesis kan hanya komponen darah yang dibutuhkan aja yang diambil. Jadi Oh gitu. recovery-nya lebih cepat ya. jadi jaraknya lebih pendek gitu. Oh gitu. Karena teknik pengambilannya pun juga berbeda ya. Teknik Jadi pengambilannya itu juga yang mempengaruhi jarak donornya itu Iya, berbeda. Seperti itu. Kalau berbicara tentang jarak donor, apakah ada pengaruhnya secara medis Dok? Kalau misalkan belum genap 60 hari nih, terus kita donor, ada pengaruhnya nggak dari segi medis? Kalau itu berpengaruh ke kualitas darahnya sih ya. Oke. Karena kan kita kenapa 60 hari diharapkan sel darah merah itu sudah banyak yang matur atau mateng, jadi bisa diambil gitu untuk nanti seperti itu. dibutuhkan atau ditransfusikan ke Yang diambil kalau udah matang ya Dok? Iya. Berarti kalau yang masih muda gitu? Iya, belum cukup umur juga belum. Oh, belum cukup umur. Jadi ini ternyata alasan saya belum menikah karena saya belum cukup umur. Asik, belum diambil. Siapa dia yang Diambil mengambil? siapa? Makannya itu apa sih? Mohon maaf ya. Saking groginya nih. Karena belum cukup umur. Ya. Karena belum cukup umur nih. Duduk aja luput apalagi Berbicara tentang tadi jarak donor adalah genap 60 hari. Berarti 2 bulan sekali ya Dok ya. Iya. Dalam 1 tahun nih, apakah disebutkan bahwa wanita itu maksimal atau minimalnya bisa melakukan donor darah sekian kali, kalau cowok sekian kali gitu, ada nggak sih Dok? Ada sih sesuai dengan PMK tadi. Kalau cowok bisa 6 kali, kalau cewek 4 kali. Hubungan kalau cewek kan sering ditolak ya berhubungan dengan HB. Bener banget. Karena HB kalau cewek kan sebenarnya 12 tuh normal. Iya, Cuman kalau syarat donor kan harus 12,5. 12,5. Iya. Oh, seperti Begitu. itu. Berarti kalau cewek tuh 4 kali ya? Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kalau cowok 6 iya, kali. 6 kali. Enak Kan ya jadi cowok? Enggak ding, enak jadi cewek. Enak jadi cowok apa cewek Mas jadi? Enakan jadi mana? Kenapa?
Oke, wanita yang Cewek nolak, menentukan. ya? Menentukan, Dok. Ya, oh. Laki-laki itu berhak memilih, wanita berhak menentukan. Tak kira menolak. Boleh menolak. Saya gimana mau nolak? Yang milih aja belum ada. Apa ya? Ya setiap manusia memang diberkahi. Yang laris manis bisa memilih dan menentukan. Bener, yang laris manis bisa memilih dan menentukan. Saya boro-boro menentukan. Memilih aja belum ada. Tapi saya mau memilih aja lah. Saya memilih untuk bahagia. Oh, ya. Asik. Oke. Kembali lagi ya, Dok ya. Iya. Tadi kan disebutkan bahwa 1 tahun itu cewek bisa minimal 4 kali, sedangkan cowok 6 kali itu dipengaruhi oleh interval donornya. Nah, kira-kira nih, Dok, biar kita nggak lupa bahwa sudah 60 hari nih waktunya donor. Reminder apa yang dilakukan sama PMI Solo nih? Kalau remindernya setiap kali kita donor, kalau yang secara konvensional pakai kartu, sekarang kan PMI ada aplikasi yang baru tuh, Ayo Donor. Yoi, PMI Solo. Iya, kalau yang konvensional pakai kartu, Pakai datang kartu. pakai barcode, Oke. itu dengan cara biasanya habis donor ada lembaran kertas putih kecil, nanti dikasihkan setiap kali kartu habis dicap itu tanggal Putih, kembalinya. Putih kecil imut. Ya betul. Kayak Nasi. Mbak Dea. Kayak Mbak Dea. Putih kecil imut, ya Allah, tolong di bold ya. Ini putih kecil imut kayak Mbak Dea. Ini bukan saya loh yang bilang loh ya, Dok ya. Ya, Bener ya. biar seneng. Pak Nogun gue ngelegani. Jadi remindernya kalau yang konvensional Iya. itu bisa dilihat lewat kartu putih kecil imut Iya. tadi itu ya. Di belakangnya ada tanggal kembaliannya biasanya. tanggal kembaliannya, Dok. Emang kelebihan. Tanggal kembali Oh, untuk tanggal donor kembali. maksudnya. Lapar nih kayaknya. Iya. Jam-jam ramai. Iya nih, bener nih, jam-jam lapar nih. Nggak apa-apa, masih pagi, harus semangat. Oke, tadi kalau yang konvensional, terus tadi Dokter Moning menyebutkan bahwa ada aplikasinya juga ya, Iya. yang siap mengingatkan ya. Iya, kalau di aplikasi sudah ada sih, di aplikasi pemberitahuannya Oke. tanggal berapa balik untuk donor kembali. PMI Solo tuh emang sukanya ngingetin ya, Dok. Iya, betul. Ulang tahun diucapin, tanggal kembali donor diucapin, cuma ngucapin good night sama morning aja ya, yang Iya, belum kayaknya. nanti itu seseorang. Oke, seseorang. Oh, bisa DM. Atau Minta di request DM. berarti. Oke. Kalau mau DM saya juga nggak apa loh, Dok. Selamat pagi, Mbak E. Iya, Mbak E. Nah, berbicara tentang jarak donor lagi, balik lagi ke topiknya. Misalkan nih, Dok, ada yang mau donor tapi ternyata belum genap selama 60 hari. Itu tuh apakah di sistem kita bisa langsung tertolak dengan cara apalah, misalkan tidak bisa login atau apa, atau gimana nih, Dok? Iya, di PMI Solo kan sudah tersistem ya pakai barcode. Ketika dia scan barcode, kalau memang belum waktunya, jadi nggak bisa login. Nggak bisa login. Iya, nanti ada notifikasinya memang belum waktunya donor. Oh gitu Iya, ya. betul. Rasa we ditolak we. Makanya sekarang tuh yang pasti-pasti aja ya. Kalau 60 Kalau harian, sudah, 60 hari. maksud saya kalau sesuai waktunya. Kalau sebelum kalau waktunya sesuai jangan. belum cukup umur ya. Betul. Tuh. Makanya enak kan di PMI Solo apa-apa diingetin. Makanya enak. Terus nih, Dok. Jenengan kan biasanya standby-nya di Aftap nih atau tempat Iya. donor darah nih. Pasti Dokter Moning sering lah mengamati kira-kira jam-jam yang paling nyaman, yang paling PW untuk donor darah tuh kapan? Mbak Dia datang sendiri apa berdua? Karena saya adalah pendekar, jadi saya sendiri siap. Tapi saya tidak menutup kemungkinan datang berdua. Iya. Kapan nih, Dok? Kalau nggak terlalu rame sih pagi. Pagi. Heeh. Pagi itu nggak terlalu lama ya. Sebelum jam 9 itu belum terlalu rame. Tapi kan biasa. kalau nggak rame nggak seru, Dok. Boleh nggak tuh saya ajak yang lain? Pak Boleh. RT contohnya. Boleh, rombongan ya? boleh. Rombongan boleh ya. Boleh. Sebelum jam 9. Diterima dengan tangan terbuka. Oh, ya, tangan terbuka tuh gimana gini? Iya, asik. Kalau misalkan donornya sendiri tuh kayaknya mau jam berapapun juga tetap nggak enak gitu ya, Dok ya. Sekarang coba Dokter Wening bayangin, saya donor sendirian. Apalagi malam-malam ya. Malam-malam sendirian, ngapain coba? Ya kan, Iya, enak betul. tuh kan Iya. berdua. Ada yang nemenin. Di mana-mana berdua itu enak. Ya, Dok ya. Iya betul. Kalau sendiri mau ngapain? Asik. Hah? Gak enak.
Oke, kena lagi. Loh, aku tuh luarnya aja sendiri, tapi kan Mas Dedi nggak tahu aku kalau donor tuh ngajak siapa. Siapa Mbak Dea? I have someone special. Oh iya. Bapakku maksudnya. Oh iya, pernah ditemenin Iya bapaknya kan, pernah kan Iya. tuh. Dokter Wening aja tahu Tahu saya aku. donor ditemenin bapak saya. Bapak. Yang lain ngajak pacar, cuma Dea Ayu Sabrina yang ngajak bapak. Loh, bapak itu cinta pertamanya loh Mbak Oh Dea. asik, bener dok, bener Betul. banget dok. Saya cinta banget sama bapak saya, apalagi bapak saya adalah donor darah sukarela yang rutin donor darah. Jadi hobi saya donor darah itu juga menurun dari bapak saya. Dok. Iya. Sekilas info, iya. Selian. Kalau mau cari mantu itu carinya Yang yang suka rajin donor. donor darah. Iyalah, itu kan berarti terbukti kalau dia sehat, Sehat, ya betul. kan. Kalau kita rutin donor darah berarti kan kita terbebas dari apa dok? Empat Ada penyakit dok. 4 Ya. item. Apa ya. aja tuh dok? HIV, Mhm. hepatitis B, hepatitis C, sifilis. Oh, berarti kan kalau misalkan cari calon pasangan nih, tinggal ditanya aja rutin donor darah enggak? Rutin, alhamdulillah berarti. Udah berapa kali? Cuman Oh sekali. iya, cuma sekali. Terus yang 2 kali tetap lolos, asik. Gitu dong Mas Dedi. Harus dilihat kartunya. Ya udah kalau gitu besok kita ngedate-nya nggak usah di kafe ya. Di mana? Di PMI Solo aja. Iya. Kan dapat kopi kalau donornya nggak dok. Kopi, susu, Terus apa lagi? Susu. es krim. Ada jahe yang siap menghangatkanmu. Donor sendiri nggak apa-apa, ada jahe yang siap menghangatkan. Ini dokter Maning udah ngelus dada nih. Astagfirullah, ini kenapa sih Mbak Dea? Sudah ngebet ya Mbak Dea. Aduh jadi ketahuan nih di sini. Saya sudah masuk ke usia-usia yang matur Rawan dok ya? sebenarnya dok. Iya Oh, tak dok. kira rawan. Rawan kayak tikungan. Tadi jam donor yang sepi adalah jam 9 pagi. Kalau misalkan malam nih dok gimana? Boleh nggak donor darah? Boleh malam. Malam boleh ya? Boleh. Ngajak siapapun 24 boleh. jam PMI Solo. Oh 24 jam. Kurang Menunggu apa kedatangan lagi? pendonor. Makanya pastikan kalau datang ke PMI Solo jangan sendirian. Betul Iya, dok? betul. Ajak teman yang banyak, ajak Pak Ajak RT, Pak rombongan RW, boleh. Ajak rombongan boleh, arisan mungkin. Kita tuh tempatnya nyaman banget ya nggak sih dok? Iya, Kalau kita berhasil betul. donor, fasilitas apa nih yang didapatkan? Fasilitasnya selain snack donor Mhm. ada tambahan-tambahan tadi. Ada kopi, Iya. susu jahe, Oke. es krim Hmm. gitu. Kurang apa lagi ya dok ya? Mm-mm. Baiknya sop. Yang ngenteni mantenan sih nek sop fatal lah. Masa jalan sop? Mas Dedi sae gemes. Donor di PMI dapat fasilitas segitu banyaknya. Iya. Tapi nih dok, kadang kan ada nih teman-teman kita yang mungkin rumahnya jauh banget dari PMI. Kira-kira ada nggak sih fasilitas dari PMI untuk teman-teman yang rumahnya jauh nih kira-kira dari kantor PMI? Kalau kemarin kan kita sempat share tentang jadwal donor di mall. Nah, Oh iya. untuk sementara nih for your information ya semuanya, untuk sementara kan mall nih ditutup nih. Bukan mallnya yang tutup, bukan. cuma donor darah di Donor mallnya sementara. untuk bulan ini off Mhm. dulu. Oke, untuk bulan ini off dulu. Terus gimana nih dok kalau misalkan nggak di mall? Bisa datang ke PMI langsung atau ke bus donor. Oh, bis donor juga Bisa, bisa, ya. iya. Enak tuh. Kapan lagi naik? Mm-mm. Naik. Kapan lagi donor darah naik bis? Piye maksudnya? Ya gitulah ya dok ya. Donor di dalam bis Donor di dalam bis. atau di dalam mobil boleh ada. Oh, ada juga ya. Berarti pokoknya kita tuh kasih semuanya lah buat masyarakat Solo ya, terutama yang pengen mendonorkan darahnya. Kita fasilitasi semuanya ya dok ya. Iya betul. Tapi kayaknya lebih enak kalau datang ke PMI Solo langsung ya. Fasilitasnya lebih banyak kalau datang langsung ke PMI. Bonus ketemu dokter Wening. Aduh. Kalau Melihat. jam kerja. Dapat es nanti dari dokter Wening. Esemnya dokter Wening. Aduh. Saya udah ngomong gini tuh berapa kali ya ke beberapa orang ya. Aduh, saya emang hobinya gombalin orang. Mungkin ada pesan-pesan nggak dari dokter Wening biar semua teman-teman nih jadi datang ke PMI buat donor darah, rame-rame ajak temen. Ya monggo aja. Kalau mau donor Mhm. bisa datang langsung atau ke bis donor boleh, ke mobil donor boleh. Yang penting bawa teman-temannya. Oh, oke. Terus nih dok, kalau misalkan itu ya dok ya, datangnya sendirian, Heeh. kita siap nemenin nggak dok? Mbak Dea mau nemenin 24 jam tuh.
24 jam menemani. Saya siap menemani, bahkan seumur hidup saya juga siap menemani. Tuh, siapa yang mau ditemani Mbak Dia? Bisa daftar. Aduh, gimana nih? Nanti kalau misalkan donor sendirian bisalah hubungi humasnya PMI ya. Nanti tim humas mendoakan semoga segera dapat teman untuk donor. Oke Dok, kembali ke topik lagi. Kira-kira nih, donor yang terbaik itu donor yang seperti apa sih Dok? Maksudnya terbaik gimana? Dari segi waktunya, terus kondisi tubuhnya atau apapun. Oh gitu. Yang baik tuh syarat donor tuh yaitu sehat, tidak lagi sakit istilahnya ya. Kemudian istirahatnya cukup, 3-4 jam sebelumnya harus makan dulu. Oke. HB 12,5 sampai 17, terus usia minimal 17 tahun. Oke. Berat badan 45. Kemudian tensi nanti ada di tensi juga 90/60 minimal, maksimal 160/100. Nadinya juga 50 sampai 100 kali per menit. Nanti kalau Mbak Dia deg-degan juga nggak bisa ya untuk donor. Waduh, padahal saya suka deg-degan nih Dok. Apalagi kalau afterpernya cowok. Langsung naik turun Dok saya Dok. Naik turun tangga maksudnya. Kalau waktu yang terbaik untuk donor? Kalau waktu sih terserah, nggak ada yang itu sih, asal ya itu tadi, yang penting istirahat cukup. Nggak semua kriteria seleksi memenuhi, nggak apa-apa. Asal lolos seleksi ya. Seleksi awal. Kalau misalkan datangnya malam gitu nggak apa-apa ya Dok? Nggak apa-apa, PMI Solo buka 24 jam. Oh 24 jam. 7/24 jam ya? Iya, 7 kali 24 jam. Dengan fasilitas yang kayak gitu luar biasanya. Kapan lagi ayo donor guys. Iya, betul. Oke. Nah Dok, saya sebenarnya pengen lanjut ngobrol sama Dokter Wening karena saya udah terlanjur nyaman sama Dokter Wening. Jangan sama saya dong. Oh jangan sama Dokter Wening. Aduh bagaimana ini, tapi saya udah terlanjur nyaman Dok. Tapi mau gimana lagi ya Dok ya, kita lanjut podcastnya besok lagi nggak apa-apa ya Dok ya? Boleh. Tapi terima kasih loh Dok untuk informasinya. Sama-sama. Iya. Jangan lupa kalau mau donor ajak teman-teman ya Dok ya. Iya betul. Sebanyak-banyaknya. Jangan sendirian karena sendirian itu menyakitkan. Suwung. Anda bukan pendekar. Curcol. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan sedikit banyak tentang jarak donor. Mungkin buat teman-teman semuanya kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa disampaikan lewat DM Instagram atau komen di komen boxnya YouTube channel PMI. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.